temen aku juga udah apa namanya teh ngejodohin aku sama orang sini ya, sama orang Saudi. Memang sih dari pertama baik, kedua baik, ketiga baik gitu, chattingan biasa. Nah, keempat kalinya kita video call gitu, yang aku kagetkan gitu kan, laki-laki itu memperlihatkan burungnya gitu kan, kita kita merasa di apa ya, dilecehkan gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri Cianjur. Guys, aku udah lama ya nggak berbincang-bincang. Kemarin kan aku bikin videonya masak-masak guys, ya karena di sini kan udah nggak ada orang, jadi aku bebas ya, bebasnya kalau masak bisa sambil ngevlog gitu. Karena kalau lagi banyak orang kan nggak bisa ya, karena di sini di Arab ini kan bukan seperti di Taiwan, di Hong Kong, di luar negeri yang lainnya. Di sini tuh privasi ya, nggak bisa apa melihat atau misalkan majikan masuk ke kamera kita gitu, ke YouTube kita nggak boleh gitu. Karena kan mereka di rumah kan terbuka ya, nggak pakai kerudung gitu, baju juga kan pendek. Nah kalau keluar mereka kan tertutup, makanya nggak bisa, nggak boleh gitu. Terus ada juga yang bilang bikin vlognya masak-masak kayak youtuber yang lainnya gitu, TKW Saudi yang lainnya gitu. Nah kan beda-beda ya, setiap TKW itu beda-beda, setiap majikannya juga beda-beda, setiap pekerjaannya juga beda-beda. Aku kan khusus ngurusin si jompo ya, lansia gitu. Kalau masak juga kan terbatas gitu, terbatasnya karena masaknya kan ada waktunya nih. Kalau misalkan nggak ada apa, kalau nggak misalkan nggak masak, aku kan nemenin si nenek ya, jadi nggak bisa bikin apa cemilan-cemilan cemilan-cemilan gitu, nggak bisa karena kan nemenin si nenek gitu, jadi belepotan ngomong tanya. Terus kalau yang masak kue-kue gitu itu cucunya si nenek ya, yang aku nggak di iniin, nggak di apa, nggak diizinin gitu, apa sih namanya teh lah. Jadi nggak boleh gitu, jadi yang bikin itu si cucunya si nenek gitu, juga kadang-kadang bikinnya ya kalau banyak orang di sini. Karena kan aku ngurusin rumah ini kan, ngurusin majikan kan bukan cuma si nenek doang, banyak gitu. Jadi nggak bisa aku bikin kue-kue kayak gitu, nggak bisa, aku nggak sanggup gitu kan, kerjaan semuanya aku sendiri gitu. Kalau nggak ada orang aku harus nemenin si nenek, karena kan si nenek itu kalau orang tua, nenek-nenek ya, nggak mau ditinggal sendiri, terus pengennya itu ada yang nemenin terus ngobrol gitu. Jadi ngobrolnya itu nggak ada batas waktunya guys. Unlimited gitu, jadi terus we ngobrol. Nah nanti kalau misalkan udah capek ngobrol, tidurnya tuh nggak bangun-bangun, atau misalkan keluar keliling-keliling rumah, atau ke kebun, ke ladang, dan aku kan harus nemenin ya begitu. Terus sekarang mau cerita apa, dan aku juga mau klarifikasi ya, bukan klarifikasi, ini mau minta maaf juga untuk yang kesinggung atau gimana. Aku tuh bukan menjelek-jelekan temen aku sendiri gitu, bukan menjelek-jelekan sesama TKW, bukan. Ini kan aku ngobrolinnya, ngomonginnya kan TKW kaburan. Jadi aku tuh ngambil pelajarannya gitu, yang bisa kalian ambil pelajarannya. Kabur itu kan bukan jalan yang terbaik gitu, bukan bukan solusi yang terbaik. Dan aku bilang kan yang kaburan itu nggak punya uang, nah nggak punya ongkos, nah itu kan sangat berbahaya, apalagi nggak ada tujuan, nanti kan kamu dibawa ke kamar gitu kan, ke kamar supir, aku bilang gitu kan. Karena kan walaupun TKI TKL sama-sama dari Indonesia, kalau udah di sini itu kan tidak 100% baik gitu, ada yang nggak baiknya gitu, makanya hati-hati gitu. Ada yang dibawa ke kamarnya terus langsung di apa namanya tuh dimakan lah gitu. Terus ada juga kan yang nggak punya ongkos, nanti dijual-jualin di jalan, ada yang kayak gitu. Aku tuh bukan menjelek-jelekan sesama TKW, tapi ini pelajaran gitu kan, yang mau kabur kan banyak banget ya, yang mau kabur begini-begini. Nah harus lihat video cerita-cerita TKW, karena kan TKW menceritakan seperti aku menceritakan itu karena sudah ada bukti gitu, sudah ada banyak yang banyak korban gitu, bukan menjelek-jelekan, bukan ngegibah atau gimana, enggak ya, enggak. Dan aku juga tidak menyebutkan nama orang mana atau siapa, aku nggak menyebutkan gitu. Cuman aku bilang walaupun misalkan aku nggak kenal sama orang itu, aku bilang teman aku gitu, karena memang teman,
teman sesama perantau gitu ya. Terus gini ya, aku mau cerita tentang sekarang kan, kemarin kan aku bilang ke nenek ya, aku pelan-pelan gitu, dari kemarin-kemarin kan mau ngomong tapi nggak berani gitu. Majikan juga udah ngomong ya sama si nenek kalau aku mau cuti, mau pulang gitu. Tapi si nenek nggak terima, nangis gitu kalau misalkan aku mau pulang, nangis. Dan aku kemarin memberanikan diri ke si nenek, bilang, nenek aku mau pulang dulu ya, aku bilang gitu. Aku pelan-pelan ngomongnya sambil makan siang gitu. Si nenek langsung spontan, dia kaget lagi makan katanya, terus nasi juga baru masuk ke perut masih di tenggorokan katanya, dia takut terus kaget katanya kan. Terus si nenek itu kan berpikirnya aku itu pulangnya sekarang gitu, katanya kan temenin aku di sini, ada cucunya kan, cucu saya nggak ada gunanya, bilang gitu. Pagi nggak nyiapin sarapan katanya gitu, makan siang juga nggak, agak apa-apa nggak ngasih makan siang, makan malam juga kan mereka tidur terus katanya gitu. Memang iya, cucunya itu tidur terus guys ya, kalau malam bangun, kalau siang tidur gitu, dari pagi tidur sampai malam lagi gitu. Makanya si nenek itu nggak diperhatikan sama cucunya gitu. Jadi si nenek takut. Aku bilang, enggak nek, aku pulangnya nanti kalau misalkan sudah di Jeddah, aku bilang sudah di Jeddah dan aku mau cuti dulu sebentar, cuman 3 bulan. Si nenek bilang, seminggu aja katanya gitu. Seminggu mana ada gitu kan, pulang ke Indonesia, pulang ke negara lain cuman seminggu, emangnya liburan gitu kan. Bukan, aku pulang ke Indonesia bukan mau liburan gitu kan, mau pulang ke keluarga sendiri gitu. Terus majikan juga kan nggak terimanya gini, sampai aku dulu kan aku kaburan ya, sampai aku diresmikan gitu kan, sampai kemarin habis tanda tangan kontrak lagi beberapa bulan ke belakang ya, kontrak baru lagi. Terus majikan sampai rela menghapus pemblokiran di KTP aku ya, kan aku dikaburnya 4 tahun itu, waktu itu 4 tahun, dan harus bayar dendanya itu yang mahal ya. Terus penghapusan bloknya juga ini mahal. Terus kemarin memperpanjang visa ya kan. Jadi majikan aku itu banyak banget ngeluarin uang demi aku di sini nungguin nemenin ibunya gitu, karena kan si nenek punya anaknya cuma 2 ya, cuma 2 laki-laki semua, jadi nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nemenin. Dan jadi akunya berpikirnya ya udah deh aku di sini gitu, tapi aku mau cuti dulu, mau pulang dulu gitu. Sama si nenek juga ngomong gitu, pulang dulu nanti kesini lagi. Si nenek bilang nanti aja pulangnya, katanya kalau saya meninggal gitu ngomongnya. Dan ya kan aku juga punya keluarga gitu kan, punya bapak yang masih ada gitu, ibu kan udah nggak ada ya, udah almarhumah waktu tahun 2019, dan aku nggak bisa pulang waktu itu karena kaburan. Terus kalau misalkan pulang aku nggak bisa balik lagi ke sini, dan aku mending bertahan walaupun sakit gitu kan, sakit tapi aku bertahan, aku istirahat kerja 2 hari karena nggak bisa kerja, nggak kuat, karena kan harus membiayai gitu, dan aku rela, nggak apa-apa aku membiayai semuanya karena aku nggak ngurusin, dan aku akan membiayainya. Makanya aku menguatkan diri gitu kan. Terus ini ngomong gitu, karena kan aku punya bapak yang udah usianya udah umur juga, udah mungkin sekarang udah 80 tahun ya, tapi alhamdulillah sih bapak masih sehat. Ini ya bisa ke masjid walaupun jauh ya masjidnya, bisa masih ini nggak pikun gitu kan, alhamdulillahnya. Terus anak aku juga, aku pengen ketemu sama anak gitu kan. Aku ninggalin anak itu dari usia 8 bulan mau jalan 9 bulan bayi, dan sekarang udah 7 tahun, dan aku pengen ketemu gitu kan. Jadi aku minta izin mau pulang dulu. Nah, malah si majikan itu, anaknya si Nana itu malah nyuruh aku menikah di sini gitu. Kamu carilah katanya, mau orang mana, mau orang Saudi katanya, atau mau orang mana, terserah mana laki-lakinya gitu, cari. Nanti kalau misalkan udah yakin, udah kalian mau menikah, biar aku yang ngomong katanya sama laki-laki itu, dan kamu menikah di rumah aku aja, di rumah mereka gitu kan.
Emangnya nyari jodoh, nyari laki-laki itu emang gampang ya? Aku 8 tahun guys, aku 8 tahun ngejanda gitu ya. Susah banget nyari laki-laki yang benar. Giliran aku udah serius nih sama laki-laki ini, ternyata dibohongin, ditipu guys. Aduh, jadinya ditipunya gimana? Bilangnya kan duda, bilangnya nggak punya anak, nggak punya istri ya. Ternyata punya istri, bilangnya punya anaknya satu, ternyata anaknya dua gitu. Aku tidak mempermasalahkan masalah anak satu, dua, apa tiga juga nggak masalah. Tapi yang penting jujur gitu. Punya istri ya aku nggak mau gitu kan. Mau di dua ya nggak mau gitu kan. Kalau misalkan istri pertama rela di dua ya aku mikir-mikir gitu kan, yang penting kamu adil deh, yang penting kamu bisa memberikan nafkah ke dua istrimu, ke tiga anakmu gitu kan, terus nanti ada anak baru lagi, kamu harus siap gitu. Ternyata kan itu bohong ya, cuman pengen uang aku aja gitu kan ujung-ujungnya gitu. Makanya susah banget nyari yang tulus, itu susah gitu. Terus sekarang disuruh nyari laki-laki di sini di Saudi, kan aku udah bilang ya, di sini itu walaupun satu negara tapi tidak 100% baik gitu. Ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Ada yang baik tapi kan punya istri gitu kan. Jadi susah. Terus temen aku juga udah ngejodohin aku sama orang sini ya, sama orang Saudi. Memang sih dari pertama baik, kedua baik, ketiga baik gitu, chattingan biasa. Nah, keempat kalinya kita video call gitu, yang aku kagetkan gitu kan, laki-laki itu memperlihatkan burungnya gitu kan. Kita merasa dilecehkan gitu, merasa tidak dihargai gitu. Padahal aku kan di sini memang aku pembantu ya, kerja aku babu, tapi kan aku juga manusia, aku juga wanita, pengen dihargain. Jadi kalau misalkan mau sama aku teh jangan ngeliatin burungnya gitu, karena aku menikah itu bukan karena nafsu, bukan, karena ingin dilindungi, karena ingin punya suami itu yang baik, yang mau membimbing aku ke jalan yang benar gitu. Kalau misalkan dari awalnya sudah begitu, nah kesini juga gak bakalan benar gitu. Jadi belum apa-apa udah ngeliatin anunya guys, sambil ini guys, sambil ngocak gitu, anjir. Lagi ngomong aja, lagi ngobrol begini, kan aku kelihatan kan, kelihatan nggak pakai baju. Aku bilang kenapa nggak pakai baju, katanya dia bilang gerah, katanya kan di Jeddah memang gerah, panas gitu. Ya udah, kirain cuman nggak pakai baju doang gitu, ternyata bugil, anjir. Kan laki-laki di sini memang kayak gitu. Aku bilang kamu mau umur 40, memang sudah tua ya, udah umur, bilangnya sih umurnya 40, tapi perkiraan aku sih udah 50-an gitu kan. Aku nggak masalah kamu usianya udah 50, nggak apa-apa, yang penting kamu baik, kamu bertanggung jawab, aku punya anak, kamu harus bertanggung jawab ke anak aku gitu. Terus kamu harus baik, harus soleh gitu. Jangan pernikahan diawali dengan kayak gitu, aduh udah nggak bener, makanya aku tinggalin gitu. Nggak mau kayak gitu, maunya yang bener gitu. Makanya mau cari yang, majikan nyuruh nyari yang mau orang Saudi boleh, mau orang mana boleh, mau orang Indonesia juga sama-sama senegara boleh, tapi kan susah gitu kan. Harus mencari jodoh segampang itu, nggak bisa. Karena pulang juga aku bilang sama bos kan, pulang juga kan aku bukan ingin bebas sama laki-laki, bukan ingin menikah, karena di Indonesia juga kan nggak ada laki-laki yang bener gitu. Maksudnya susah lah gitu, susah. Mencari jodoh itu susah gitu. Jadi pulang teh pengen ngelihat anak, lihat bapak, terus pengen mengurus-ngurus rumah dulu gitu. Tapi mereka berpikirnya aku teh pengen nikah gitu. Enggak sih, enggak segampang itu. Aku pengen nikah tapi bukan karena nafsu ya guys ya gitu. Aku bilang gitu sama majikan. Si nenek sampai nangis, sampai nanya lagi berkali-kali, kamu benar mau pulang, kapan pulangnya? Ya nanti, aku bilang nanti, sabar. Karena kan si nenek tuh emang nenek-nenek ya, jadi harus jadi kembali lagi ke anak kecil gitu. Tapi daripada aku ngurus anak kecil, lebih baik ngurus nenek-nenek, lebih baik ngurus lansia. Kalau anak kecil kan bandelnya minta ampun ya. Kalau nenek-nenek kan bisa menahan emosi, bisa menahan emosi, mau dipukul atau digimanain kan mereka kan orang tua gitu kan, takut kualat, takut ngadu ke anaknya, nanti kita dikasusin, nggak mau gitu. Jadi lebih baik aku ngurus nenek-nenek, lebih sabar nenek-nenek. Aku kan kerja sama nenek ini kan udah
mau 5 tahun ya, udah 4 tahun lebih gitu kan. Pagi kan aku udah nyiapin kopinya, bangun pagi kan si nenek belum bangun aku udah bangun, terus nyiapin sarapannya juga, makan siangnya, makan malamnya, nemenin ngobrol, nemenin keluar ke ladang. Jadi si nenek itu udah seperti mungkin nganggap aku tuh udah kayak keluarga gitu. Makanya kemarin nangis dan aku juga nangis gitu. Jadi walaupun orang lain tapi kita udah jadi kayak keluarga. Jadi ada ikatan batin gitu guys. Ya bener gak sih? Jadi si nenek nangis mau ninggalin itu berat banget. Aku juga berat ninggalin si nenek itu, asli. Bukan nenek aku sendiri, bukan siapa-siapa, tapi memang udah sayang banget gitu kan. Udah sayang, udah sehari-hari sama kita. Sampai kan sekarang kan si nenek kan harus dimandiin ya. Memang sih si nenek bisa mandi sendiri, tapi harus kita bantu karena si nenek kan nggak bisa gosok-gosok belakangnya, takutnya jatuh apa gimana, dan aku mandiin terus pakaiin baju gitu kan. Jadi aku tuh udah kayak ibu sendiri gitu kan ngurusin. Sampai saudara aku bilang gini, orang lain diurusin, ibu sendiri enggak gitu. Dulu yang ngomong kayak gitu, kan aku kerja gitu ya kan, bukan keinginan aku juga kayak gini, tapi kan nasib memang harus seperti ini gitu. Gimana lagi, aku pulang ke rumah ke Indonesia, aku kerja apa, memang kan rezeki itu kan dari Allah ya, tapi kan kita harus bekerja, harus berusaha. Aku kerja apa gitu. Sekarang diomongin aku ada kemajuan, ngomong aku kesusahan, mereka bahagia gitu. Jadi nggak tahu lah, jadi aku nggak mikirin orang lain lah, mikirin diri sendiri aja sama anak gitu, sama bapak gitu. Udah gitu aja aku mah, karena memang orang lain mah, saudara sendiri pun ngomong kayak gitu, apalagi orang lain, tapi aku nggak mendengar orang-orang itu. Yang penting gaji aku lancar, alhamdulillah, majikan baik, alhamdulillah. Jadi mereka nganggap aku akrab. Ada yang komen juga kan katanya akrab sama si nenek. Aku bukan sama si nenek aja akrab, sama semuanya, sama keluarganya, sama cucunya, sama anaknya, sama mantunya, aku akrab. Jadi mereka itu udah kayak saudara aku lah gitu. Mereka juga nganggap aku sebagai seperti saudara gitu. Jadi alhamdulillah sih, alhamdulillah ya, punya majikan baik, alhamdulillah, gaji lancar, alhamdulillah gitu. Jadi intinya kita harus sabar dan harus ya berjuang aja gitu. Sabar, jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit pengen pulang, dikit-dikit kabur, jangan. Jadi udah guys, sekarang udah siang ya, udah jam 11:30, aku mau masak dulu. Oke, terima kasih bagi yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita aku. Jangan sampai gagal paham ya. Nontonnya itu dari awal sampai akhir, baru komentar ya. Jadi jangan salah paham, oke? Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.